Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan berkenaan dengan panduan pengenalan lingkungan sekolah atau PLS tahun pelajaran 2021 tahun 2022. Berikut landasan hukum pengenalan lingkungan sekolah dimulai dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 1979, kemudian Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Terus kemudian ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah, Surat Edaran Menteri hingga Peraturan Gubernur. Sebenarnya banyak sekali aturan yang melandasi PLS ini dilaksanakan. Kalian bisa cari sendiri berkenaan dengan landasan hukumnya. Ini hanya sebagian kecil saja saya cantumkan. Kemudian sasaran pengenalan lingkungan sekolah dari mulai peserta didik, kemudian guru dan kepala sekolah, kemudian pengawas pembina, komite hingga orang tua siswa baru. Adapun pelaksanaan PLS di Jawa Barat, khususnya di jenjang SLTA dan SLB, itu ada dua pelaksanaan. Mulai dari level di provinsi, dalam hal ini yang dikoordinir oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, yakni melakukan pembukaan tahun ajaran baru 2021-2022 dan pembukaan PLS se-Jawa Barat, yang mana ini sudah dilaksanakan pada hari Kamis kemarin. Adapun kedua adalah pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah di satuan pendidikan masing-masing, yang mana ini akan dilaksanakan pada pekan depan, tepatnya pada hari Senin, Rabu, Kamis, dan Jumat. Adapun tujuan dari pelaksanaan PLS ini yang pertama adalah menggali potensi diri siswa baru, kemudian membantu siswa baru beradaptasi, menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif, kemudian mengembangkan interaksi positif antar siswa dan warga sekolah lain, kemudian menumbuhkan perilaku positif seperti kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati, dan seterusnya. Kemudian materi kegiatan PLS pada prinsipnya ini mengacu kepada Permendikbud nomor 18 tahun 2016 tentang masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru. Sehingga dari tahun ke tahun lingkup ataupun materi yang disampaikan pada saat pengenalan lingkungan sekolah ya meliputi wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila, kemudian pendidikan kepramukaan, sekolah ramah anak, keluarga sadar hukum, tata tertib berlalu lintas, kemudian pendidikan anti korupsi, anti narkoba, diversifikasi kurikulum, pendidikan karakter hingga adaptasi kebiasaan baru. Nah, materi-materi tersebut akan didapatkan oleh para peserta didik baru. Mungkin perbedaannya 2 tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang beralih ke ruang virtual. Pada prinsipnya sama saja, cuma dilakukan secara daring atau online saja. Kemudian, berkenaan dengan waktu, tadi sudah disinggung bahwa pembukaan tahun ajaran baru 2021 dan pembukaan PLS Jawa Barat tahun 2021 ini dilaksanakan pada hari Kamis kemarin. Adapun pelaksanaan PLS di satuan pendidikan masing-masing dimulai pada tanggal 19 hingga 23 Juli 2021. Mohon maaf ini salah tahunnya. Adapun tempatnya di rumah masing-masing karena teknis pelaksanaannya pun dilaksanakan secara virtual. Nah, salah satu hal yang dilaksanakan pada saat pembukaan adalah ikrar siswa. Kemudian ada penugasan. Nanti akan dijelaskan apa saja yang menjadi penilaian ataupun tugas yang harus diselesaikan. Kemudian terkait susunan pengarah, panitia, dan narasumber. Dari lingkup pengarah ini di level dinas provinsi
dari mulai Kadistik, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, kemudian Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Disdik Jabar, kemudian Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kepala Bidang Pendidikan Khusus Layanan Khusus, kemudian Kepala UPTD Tikomdik Dinas Pendidikan Jawa Barat, hingga Kepala di Cabang Dinas Wilayah di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Adapun panitia di level satuan pendidikan ataupun sekolah, yakni adalah kepala sekolah sebagai penanggung jawab, kemudian wakil kepala sekolah bidang kesiswaan sebagai ketua panitia, kemudian guru-guru yang lain sebagai anggota panitia di divisinya masing-masing, nanti disusun oleh ketua panitia terkait dengan kepanitiaannya. Adapun narasumbernya yang bisa dijadikan narasumber seperti yang kemarin dilaksanakan oleh Dinas Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini di salah satunya adalah Gubernur Provinsi Jawa Barat, Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Kuartir Daerah Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa, kemudian Kapolda, Kapolres, Kapolsek di Provinsi Jawa Barat, kemudian di level sekolahnya bisa Satgas Sekolah Ramah Anak, juga guru-guru di sekolahnya masing-masing. Jadi yang barusan saya sebutkan itu bisa dijadikan referensi untuk menyampaikan materi pada kegiatan PLS di tiap tahunnya. Adapun pesertanya tentu saja adalah peserta didik baru kelas 10 tahun pelajaran 2021-2022. Kemudian pengawasnya adalah para pengawas pembina di satuan pendidikan. Nah, struktur program pengenalan lingkungan sekolah. Nah, ini yang kemarin sudah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, yakni pembukaan tahun ajaran baru dan pembukaan PLS se-Jawa Barat. Kemudian survei awal secara daring oleh Kesbangpol Jawa Barat, kemudian wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila oleh Kesbangpol Jawa Barat juga, kemudian pendidikan kepramukaan Warga Jawa Barat, kemudian ada deklarasi anti kekerasan oleh Forum OSIS Jawa Barat, kemudian ada survei akhir oleh Kesbangpol Jawa Barat. Ini pembukaan PLS di level Provinsi Jawa Barat. Adapun untuk kegiatan di satuan pendidikan, ini pertama nanti berkaitan dengan kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, yakni tentang membangun manusia unggul Jabar Masagi. Ini durasinya 2 jam, langsung disampaikan oleh kepala sekolah di sekolahnya masing-masing. Kemudian sekolah ramah anak, ini juga 2 jam durasinya. Narasumber atau fasilitatornya Satgas Sekolah Ramah Anak ataupun guru di satuan pendidikan tersebut. Kemudian pendidikan karakter meliputi tata krama atau tata tertib sekolah, ini disampaikan oleh guru. Kemudian keluarga sadar hukum dan pendidikan anti korupsi, ini bisa dari kejaksaan atau Satgas Sadar Hukum. Kemudian tata tertib berlalu lintas dan anti narkoba juga 2 jam. Ini bisa dari kepolisian, dari level Kapolsek hingga Kapolda. Kemudian pengenalan kurikulum, yakni durasinya 2 jam yang disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Kemudian pengenalan guru dan tata usaha sekolah oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas. Kemudian pengenalan sarana dan prasarana, ini disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana. Kemudian pengenalan kegiatan ekstrakurikuler, mungkin pada saat tatap muka demonstrasi ekstrakurikuler ya. Dan ini yang menjadi narasumber atau fasilitatornya adalah pembina OSIS. Kemudian sekolah sehat dan adaptasi kebiasaan baru, ini bisa dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, Satgas Covid, Satuan Pendidikan, dan yang lainnya. Adapun penunjangnya sebagai penunjang itu upacara
nanti upacara itu meliputi upacara penutupan. Yang menjadi tanggung jawab adalah wakasek kesiswaan, kemudian pembiasaan beribadah, yakni guru pendidikan agamanya masing-masing. Sehingga kalau dihitung secara keseluruhan, total durasi pelaksanaan PLS di satuan pendidikan itu 30 jam pelajaran. Kemudian ada beberapa hal yang memang dilarang dalam pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah, seperti tas karung, tas belanja, plastik, dan sejenisnya. Ini kan pada saat tatap muka mungkin memungkinkan ditugaskan dengan tugas yang 3 logis lah. Kemudian kaos kaki berwarna-warni, tidak simetris, dan sejenisnya. Aksesoris di kepala yang tidak wajar, misalkan bola plastik dibelah kemudian jadi topi dan seterusnya. Ya kan sesuatu hal yang memang tidak relevan dengan tujuan dari pengenalan lingkungan sekolah, atau alas kaki yang tidak wajar dan seterusnya. Apa nama yang berbentuk rumit dan menyulitkan dalam pembuatan atau berisi konten yang tidak bermanfaat, dan juga atribut lainnya yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran. Jadi ke-6 poin ini menjadi hal yang tidak diperkenankan dalam pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah, baik dilakukan secara daring ataupun luring ataupun tatap muka. Kemudian aktivitas yang dilarang dalam pelaksanaan PLS, dari mulai memberikan tugas kepada siswa baru, membawa suatu produk dengan merek tertentu, ini juga tidak diperkenankan ya. Kemudian menghitung sesuatu yang tidak bermanfaat, menghitung nasi, menghitung gula, menghitung semut, menghitung kacang hijau, beras, dan seterusnya. Ini juga aktivitas-aktivitas yang dilarang. Kemudian memakan dan meminum sisa yang bukan miliknya masing-masing, atau misalkan suruh makan permen kemudian bergantian dimakannya misalkan. Nah, itu juga sesuatu hal yang memang tidak diperkenalkan. Memberikan hukuman kepada siswa baru, misalkan menyiram air dan seterusnya. Memberikan tugas yang tidak masuk akal, seperti berbicara dengan hewan, tumbuhan, serta membawa barang yang sudah tidak diproduksi kembali. Kemudian aktivitas lainnya yang tidak relevan. Jadi beberapa poin tersebut itu sudah tidak diperkenalkan kembali, haram ataupun dilarang keras dilaksanakan ataupun menjadi bagian dari kegiatan pengenalan lingkungan sekolah dimanapun sekolahnya gitu. Nah, untuk susunan kegiatan hariannya atau rondonnya, hari pertama Senin 19 Juli 2021 itu dari mulai nanti persiapan, kemudian pembukaan, yang menjadi fasilitator ataupun IIC penanggung jawabnya adalah Wakil Kepala Bidang Kesiswaan. Kemudian dari jam 8.30 sampai jam 10 ini berkaitan dengan kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentang membangun peserta didik yang berkarakter. Ini akan disampaikan oleh kepala sekolah. Kemudian dari jam 10 sampai 10.30 ini istirahat. Kemudian berlanjut lagi materi yang selanjutnya berkenaan sekolah ramah anak dan deklarasi anti kekerasan. Ini dari jam 10.30 sampai jam 12. Kemudian sholat zuhur dan pembiasaan karakter, misalkan mengaji dan seterusnya. Kemudian di hari kedua, ini tadi kan ada pada saat pembukaan itu salah satu isinya adalah ikrar jabar tolak kekerasan. Jadi nanti akan dibacakan oleh salah satu peserta didik baru mengenai ikrar jabar tolak kekerasan tersebut. Kemudian di hari kedua, hari Rabu, dari mulai persiapan 30 menit dari jam 6.30 sampai jam 7, kemudian dari jam 7 sampai 8.30 itu pengenalan tata tertib sekolah, yang mana akan disampaikan oleh Wakil Kepala Bidang Kesiswaan.
Kemudian dari jam 8.30 sampai jam 10, yakni pengenalan kurikulum oleh Wakasek Kurikulum. Kemudian jam 10 sampai 10.30 istirahat. Kemudian berlanjut lagi dari jam 10.30 sampai jam 12, yaitu budaya hidup bersih dan sehat ataupun adaptasi kebiasaan baru. Ini nanti disampaikan oleh puskesmas ataupun tenaga medis dan tenaga kesehatan atau Satgas COVID-19 sekolah. Kemudian jam 12 sampai 12.40 sholat zuhur dan pembiasaan karakter baik. Selanjutnya di hari ketiga dimulai materi tentang pengenalan guru, kemudian TU yang mana disampaikan oleh Wakasek Humas. Kemudian dari jam 8.30 sampai jam 10 yaitu pengenalan sarana sekolah dan aturannya seperti apa yang disampaikan oleh Wakasek Sarana. Kemudian istirahat, materi selanjutnya berkenaan dengan sadar hukum dan pendidikan anti korupsi dari jam 10.30 sampai jam 12 oleh Satgas, sadar hukum dan yang lainnya gitu. Kemudian hari terakhir, hari keempat, yakni Jumat, dimulai dari persiapan panitia, kemudian ada materi tata tertib berlalu lintas dan anti narkoba nanti dari pihak kepolisian yang akan menyampaikan. Kemudian dari jam 8.30 sampai 10.00 yaitu pengenalan ekstrakurikuler dan pengarahan teknis pemilihan ekstrakurikuler nanti akan disampaikan oleh pembina OSIS. Istirahat 15 menit, kemudian berlanjut lagi tentang parenting yang akan disampaikan oleh BK ataupun dari Wakasek Kurikulum. Kemudian dari jam 11 sampai 11.15 itu penutupan. PIC-nya adalah Wakasek Kesiswaan. Dari jam 11.15 sampai 12.00 ataupun lebih karena di hari Jumat ya. Ini untuk perempuan sholat zuhur, kemudian untuk laki-laki tentu saja sholat Jumat bagi muslim ya. Kemudian setelah penutupan sholat dan seterusnya berarti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah sudah selesai dengan total jam pelajaran adalah 27. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan berkenaan dengan materi yang akan didapatkan oleh para peserta didik baru. Ada beberapa alternatif kegiatan, misalkan ketika kalian ditugaskan untuk mengisi jurnal kegiatan, perbuatan baik misalkan sepanjang hari. Kemudian ada alternatif kegiatan lagi yang kedua, memberikan tugas individu seperti membuat rangkuman materi, membuat poster, dan seterusnya. Kemudian tugas kelompok berupa diskusi, memecahkan masalah seperti COVID, membuat inaugurasi, dan lain sebagainya. Ini nanti tergantung, ini dikembalikan kepada sekolah ataupun satuan pendidikan. Seperti apa untuk ini beberapa alternatif kegiatan yang ditawarkan saja dari dinas. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan ataupun kondisi di sekolahnya masing-masing. Ini pun bisa dilaksanakan dalam artian secara luring dengan ketentuan yang sudah ditentukan, kemudian daring. Melihat kondisi saat ini yang sangat memungkinkan adalah untuk jenis kegiatannya adalah dilakukan secara daring. Bagaimana ketika cara daring? Misalkan tadi untuk melaporkan kegiatan positif, yakni bisa menggunakan Google Form. Nanti akan ada panitia yang membagikan di grup WhatsApp ataupun di media sosial yang sudah ditentukan. Kemudian kayak misalkan tugas yang sifatnya individu seperti merangkum ataupun yang lainnya, maka bisa melalui Google Classroom ataupun yang lainnya juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Dan
tugas kelompok juga bisa beragam, banyak aplikasi yang bisa digunakan seperti TikTok ataupun sosial media yang lain seperti YouTube, Facebook, dan seterusnya. Ada juga misalkan untuk kegiatan pengenalan prestasi sekolah, misalkan menampilkan video di YouTube ataupun portofolio penghargaan guru yang pernah diraih ataupun peserta didik. Dan materi yang tadi ditentukan, pemberian materi itu bisa melalui beberapa macam aplikasi seperti misalkan live streaming melalui YouTube, Facebook ataupun Zoom, Google Meet, dan seterusnya. Jadi materi-materi yang tadi sudah disusun, sudah ditentukan, ini akan diberikan secara daring. Kemudian di akhir kegiatan yang sangat penting, ini adalah pemberian reward ataupun hadiah bagi peserta terbaik. Bisa berupa kuota, ataupun misalkan piala, sertifikat, ataupun hadiah-hadiah menarik yang lainnya. Nah, catatan tadi kan ada beberapa sarana yang bisa dijadikan untuk penyampaian materi, dari misalkan video conference, YouTube live streaming, dan seterusnya. Kemudian terakhir tentang tata tertib pengenalan lingkungan sekolah, yakni yang pertama adalah hadir 10 menit sebelum sesi dimulai. Misalkan dari jam 7 berarti kalian sudah bersiap-siap di layar kacanya masing-masing, baik di handphone, di laptop, komputer, ataupun yang lainnya. Kemudian mengisi daftar hadir sesuai fasilitas yang disediakan oleh sekolah masing-masing. Bisa Google Form ataupun yang lain, nanti tiap sekolah tentu akan berbeda. Kemudian nomor selanjutnya, menggunakan pakaian seragam sekolah asal lengkap dengan nama pada setiap sesi, tidak menggunakan baju kaos ketika mengikuti sesinya. Jadi dibiasakan meskipun dilakukan secara daring, tetap pakaian harus tertib sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Jadi tidak ada yang menggunakan kaos ataupun baju yang tidak sesuai. Kemudian mengikuti semua sesi secara penuh dari pembukaan sampai penutupan. Jadi dari hari Senin sampai hari Jumat tidak ada yang beralasan untuk tidak mengikuti tersebut. Kemudian nomor 5, yakni kamera selalu dalam keadaan on saat PLS daring, misalkan menggunakan Zoom. Jadi diusahakan atau wajib hukumnya kameranya selalu diaktifkan. Kemudian berperan aktif pada setiap sesi, mulai dari bertanya, kemudian memberikan pendapat dan lain sebagainya. Jadi silakan apapun media yang digunakannya, silakan kalian aktif dalam kegiatan tersebut, karena itu juga menjadi bagian dari penilaian yang kemudian bisa menjadi pilihan peserta terbaik. Terakhir, jika karena sesuatu hal tidak dapat mengikuti sesi, ketidakhadiran harus disertai pemberitahuan dari orang tua kepada pihak sekolah atau wakil kepala sekolah bidang kesiswaan atau panitia. Jadi ketika misalkan dirasa ada keperluan yang sekiranya wajib hukumnya kalian ikuti, misalkan kena musibah ataupun misalkan apapun lah yang sifatnya urgen sehingga memang tidak bisa mengikuti kegiatan PLS, maka wajib hukumnya mengkomunikasikan ke pihak sekolah. Demikian barangkali panduan mengenai pengenalan lingkungan sekolah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri dengan ucapan permohonan maaf jika selama penyampaian ada kekeliruan, kesalahan, mohon yang menyimak untuk meluruskan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.